Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Peggy Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Peggy Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Peggy juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Peggy Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Peggy. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Peggy Setiawan Cianjur. Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun.
Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Pegi Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur.
Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Deddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3 tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk.
Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Peggy Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Peggy Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Peggy juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Peggy Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Peggy. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Peggy Setiawan Cianjur. Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015.
Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi,
Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum, tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Peggy Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Peggy Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Peggy juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Peggy Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Peggy. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Peggy Setiawan Cianjur. Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3 tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun.
Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Peggy Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Peggy Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Peggy juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Peggy Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Peggy. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Peggy Setiawan Cianjur.
Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Deddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk.
Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Peggy Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Peggy Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Peggy juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Peggy Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Peggy. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Peggy Setiawan Cianjur. Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015.
Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi,
Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum, tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Peggy Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Peggy Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Peggy juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Peggy Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Peggy. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Peggy Setiawan Cianjur. Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3 tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun.
Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Peggy Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Peggy Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Peggy juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Peggy Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Peggy. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Peggy Setiawan Cianjur.
Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Deddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3 tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk.
Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Peggy Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Peggy Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Peggy juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Peggy Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Peggy. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Peggy Setiawan Cianjur. Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015.
Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi,
Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum, tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Peggy Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Peggy Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Peggy juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Peggy Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Peggy. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Peggy Setiawan Cianjur. Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun.
Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Peggy Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Peggy Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Peggy juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Peggy Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Peggy. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Peggy Setiawan Cianjur.
Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Deddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk.
Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Pegi Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur. Pengacara Pegi Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Pegi yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Pegi alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Pegi di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Pegi di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Pegi tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Pegi pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015.
Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi,
Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum, tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Peggy Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Peggy Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Peggy juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Peggy Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Peggy. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Peggy Setiawan Cianjur. Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Deddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3 tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun.
Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Pegi Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur.
Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk.
Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Pegi Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur. Pengacara Pegi Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Pegi yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Pegi alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Pegi di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Pegi di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Pegi tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Pegi pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015.
Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Deddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi,
Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum, tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Peggy Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Peggy Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Peggy juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Peggy Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Peggy. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Peggy Setiawan Cianjur. Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Deddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun.
Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Peggy Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Peggy Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Peggy juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Peggy Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Peggy. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Peggy Setiawan Cianjur.
Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk.
Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng Kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum Geng Kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab Geng Kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota Geng Kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota Geng Kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota Geng Kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota Geng Kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota Geng Kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa Geng Kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Pegi Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur. Pengacara Pegi Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Pegi yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Pegi alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Pegi di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Pegi di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Pegi tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Pegi pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015.
Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi,
Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum, tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Peggy Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Peggy Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Peggy juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Peggy Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Peggy. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Peggy Setiawan Cianjur. Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3 tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun.
Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Pegi Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur.
Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Deddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk.
Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Peggy Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Peggy Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Peggy juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Peggy Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Peggy. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Peggy Setiawan Cianjur. Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015.
Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi,
Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Oto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum, tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Oto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Peggy Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Peggy Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Peggy juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Peggy Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Peggy. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Peggy Setiawan Cianjur. Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun.
Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Pegi Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur.
Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3 tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk.
Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Pegi Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur. Pengacara Pegi Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Pegi yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Pegi alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Pegi di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Pegi di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Pegi tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Pegi pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Pegi
Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Deddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi,
Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Oto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum, tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Oto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Peggy Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Peggy Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Peggy juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Peggy Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Peggy. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Peggy Setiawan Cianjur. Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun.
Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Pegi Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur.
Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk.
Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng Kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum Geng Kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab Geng Kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota Geng Kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota Geng Kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota Geng Kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota Geng Kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota Geng Kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa Geng Kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Pegi Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur. Pengacara Pegi Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Pegi yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Pegi alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Pegi di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Pegi di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Pegi tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Pegi pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015.
Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi,
Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum, tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Peggy Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Peggy Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Peggy juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Peggy Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Peggy. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Peggy Setiawan Cianjur. Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3 tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun.
Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Pegi Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur.
Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Deddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk.
Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Pegi Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur. Pengacara Pegi Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Pegi yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Pegi alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Pegi di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Pegi di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Pegi tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Pegi pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015.
Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi,
Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Peggy Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Peggy Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Peggy juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Peggy Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Peggy. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Peggy Setiawan Cianjur. Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3 tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun.
Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Pegi Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur.
Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk.
Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Pegi Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur. Pengacara Pegi Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Pegi yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Pegi alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Pegi di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Pegi di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Pegi tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Pegi pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015.
Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi,
Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Peggy Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Peggy Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Peggy juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Peggy Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Peggy. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Peggy Setiawan Cianjur. Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3 tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun.
Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Pegi Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur.
Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk.
Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Pegi Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur. Pengacara Pegi Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Pegi yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Pegi alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Pegi di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Pegi di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Pegi tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Pegi pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015.
Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3 tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi,
Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Oto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum, tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Oto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Peggy Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Peggy Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Peggy juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Peggy Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Peggy. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Peggy Setiawan Cianjur. Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3 tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun.
Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Pegi Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur.
Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Deddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3 tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk.
Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng Kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum Geng Kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab Geng Kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota Geng Kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota Geng Kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota Geng Kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota Geng Kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota Geng Kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa Geng Kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Peggy Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Peggy Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Peggy juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Peggy Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Peggy. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Peggy Setiawan Cianjur. Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015.
Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi,
Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum, tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Peggy Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Peggy Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Peggy juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Peggy Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Peggy. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Peggy Setiawan Cianjur. Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Deddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3 tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun.
Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Pegi Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur.
Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk.
Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Pegi Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur. Pengacara Pegi Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Pegi yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Pegi alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Pegi di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Pegi di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Pegi tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Pegi pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015.
Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi,
Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Pegi Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur. Pengacara Pegi Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Pegi yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Pegi alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Pegi di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Pegi di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Pegi tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Pegi pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Pegi Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Pegi Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Pegi sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Pegi mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Pegi Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Pegi Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Pegi Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Pegi mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Pegi Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Pegi Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun.
Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Pegi Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur.
Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk.
Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng Kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum Geng Kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab Geng Kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota Geng Kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota Geng Kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota Geng Kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota Geng Kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota Geng Kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa Geng Kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Pegi Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur. Pengacara Pegi Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Pegi yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Pegi alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Pegi di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Pegi di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Pegi tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Pegi pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015.
Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Deddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi,
Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum, tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Peggy Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Peggy Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Peggy juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Peggy Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Peggy. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Peggy Setiawan Cianjur. Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3 tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun.
Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Pegi Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur.
Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Deddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3 tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk.
Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Pegi Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur. Pengacara Pegi Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Pegi yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Pegi alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Pegi di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Pegi di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Pegi tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Pegi pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015.
Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi,
Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Pegi Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur. Pengacara Pegi Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Pegi yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Pegi alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Pegi di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Pegi di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Pegi tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Pegi pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Pegi Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Pegi Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Pegi sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Pegi mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Pegi Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Pegi Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Pegi Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Pegi mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3 tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Pegi Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Pegi Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun.
Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Pegi Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur.
Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk.
Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Pegi Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur. Pengacara Pegi Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Pegi yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Pegi alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Pegi di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Pegi di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Pegi tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Pegi pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015.
Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi,
Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Oto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum, tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Oto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Peggy Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Peggy Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Peggy juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Peggy Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Peggy. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Peggy Setiawan Cianjur. Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3 tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun.
Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Pegi Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur.
Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Deddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3 tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk.
Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng Kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum Geng Kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab Geng Kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota Geng Kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota Geng Kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota Geng Kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota Geng Kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota Geng Kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa Geng Kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Peggy Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Peggy Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Peggy juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Peggy Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Peggy. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Peggy Setiawan Cianjur. Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015.
Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi,
Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum, tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Peggy Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Peggy Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Peggy juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Peggy Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Peggy. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Peggy Setiawan Cianjur. Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3 tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun.
Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Pegi Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur.
Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk.
Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Pegi Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur. Pengacara Pegi Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Pegi yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Pegi alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Pegi di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Pegi di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Pegi tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Pegi pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015.
Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi,
Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Peggy Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Peggy Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Peggy juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Peggy Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Peggy. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Peggy Setiawan Cianjur. Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3 tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun.
Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Pegi Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur.
Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk.
Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Pegi Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur. Pengacara Pegi Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Pegi yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Pegi alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Pegi di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Pegi di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Pegi tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Pegi pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015.
Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi,
Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Pegi Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur. Pengacara Pegi Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Pegi yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Pegi alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Pegi di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Pegi di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Pegi tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Pegi pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Pegi Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Pegi Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Pegi sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Pegi mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Pegi Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Pegi Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Pegi Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Pegi mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3 tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Pegi Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Pegi Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun.
Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Pegi Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur.
Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk.
Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Pegi Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur. Pengacara Pegi Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Pegi yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Pegi alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Pegi di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Pegi di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Pegi tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Pegi pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015.
Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi,
Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Peggy Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Peggy Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Peggy juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Peggy Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Peggy. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Peggy Setiawan Cianjur. Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3 tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun.
Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Pegi Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur.
Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk.
Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Pegi Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur. Pengacara Pegi Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Pegi yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Pegi alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Pegi di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Pegi di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Pegi tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Pegi pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015.
Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Deddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi,
Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum, tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Peggy Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Peggy Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Peggy juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Peggy Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Peggy. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Peggy Setiawan Cianjur. Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3 tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun.
Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Pegi Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur.
Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Deddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3 tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk.
Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng Kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum Geng Kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab Geng Kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota Geng Kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota Geng Kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota Geng Kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota Geng Kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota Geng Kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa Geng Kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Peggy Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Peggy Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Peggy juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Peggy Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Peggy. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Peggy Setiawan Cianjur. Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015.
Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi,
Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Peggy Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Peggy Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Peggy juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Peggy Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Peggy. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Peggy Setiawan Cianjur. Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3 tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun.
Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Pegi Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur.
Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3, tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudya, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk.
Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi, Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bunining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Otto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Otto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Pegi Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Pegi Setiawan yang ada di Cianjur. Pegi ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Pegi Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Pegi juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Pegi Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Pegi. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Pegi Setiawan Cianjur. Pengacara Pegi Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Pegi yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Pegi alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Pegi di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Pegi di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Pegi tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Pegi pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015.
Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari anggota geng motor Moonraker. Pengakuan Peggy Setiawan itu terucap saat Teddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Mulanya Peggy sempat ragu untuk mengakui jika dirinya adalah bagian dari Moonraker. Hingga akhirnya Peggy mengakui bahwa dirinya menjadi anggota Moonraker tahun 2017 di Cianjur. Namun, Peggy Setiawan merupakan anggota Moonraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan tak memiliki kendaraan roda 2. Peggy Setiawan menegaskan pada saat itu anak sekolah dilarang masuk geng motor. Peggy mengatakan saat itu dirinya masih sekolah SMK kelas 3 tidak boleh masuk Moonraker. Meski begitu, Peggy Setiawan mengaku terkejut dikaitkan akan tewasnya Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku tak pernah touring jauh-jauh. Ia juga mengatakan selama berada di Cianjur tak pernah ada konflik dengan siapapun. Kahfi, anak Pak RT Pasren, ternyata jadi biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, Kahfi lah yang membeli miras di malam kejadian Vina dan Eki tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada malam kejadian dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum miras. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kahfi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekira pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Para anak muda itu kemudian pindah ke rumah Hadi, yang lokasinya tak jauh dari warung Ibu Nining. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, mereka pindah ke rumah kontrakan Pak RT untuk tidur. Menurutnya, saat itu mereka diajak oleh Kahfi, anak Pak RT. Terkait minuman miras yang mereka minum, sepengetahuan Teguh dibeli oleh Kahfi. Hal itu juga dibenarkan oleh Okta dan Udin. Sementara itu Kahfi dalam BAP-nya mengaku membeli miras bersama Okta disuruh oleh terpidana Hadi. Lalu pukul 20 WIB, Kahfi mengaku bertemu para tersangka dan minum ciu bersama. Kahfi juga mengaku hanya minum segelas saja, sementara Hadi, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto dan Eko minum sampai mabuk. Lalu pada pukul 21 WIB, Kahfi mengaku pulang ke rumahnya dan tidak menginap di kontrakan bersama para terpidana. Geng kuli di kasus Vina Cirebon ternyata sudah menyiapkan serangan balik untuk Pak RT Abdul Pasren. Otto Hasibuan, kuasa hukum geng kuli yang terdiri dari 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakin serangan balik itu bisa merontokkan kesaksian Pak RT Pasren. Pak RT Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi dianggap sebagai biang kerok penyebab geng kuli dijebloskan ke penjara dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, kesaksian Pak RT Pasren menyebabkan kejujuran anggota geng kuli rontok sampai tak bisa membela diri di kasus Vina Cirebon. 4 orang anggota geng kuli yang menjadi saksi bahkan sampai terpaksa berbohong demi mengikuti skenario ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mereka dipaksa mengaku tidak tidur di rumah Pak RT Pasren pada Sabtu 27 Agustus 2016. Akibatnya kebohongan 5 orang anggota geng kuli itu, Eko, Eka, Hadi,
Supri dan Jaya mendapat vonis penjara seumur hidup. Padahal 10 anggota geng kuli ini mengaku setelah minum miras di warung Bu Nining lalu ke rumah Hadi dan diakhiri dengan tidur di rumah Pak RT. Oto Hasibuan mengatakan Pak RT kasus Vina dan anaknya bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu. Dia menilai bahwa 4 orang anggota geng kuli ini sudah memberi keterangan yang jujur. Mereka juga sudah berusaha jujur saat diperiksa penyidik kasus Vina, bahkan saat di pengadilan. Kalau sudah bersaksi palsu, bisa dihukum, tapi kalau alasan kuat terpaksa, saya lihat Pram tidak bersaksi palsu, kata Oto. Malahan saat di pengadilan hakim sempat berhenti menggali keterangan soal menginap ketika Pak RT menyatakan bahwa geng kuli tak tidur di rumahnya. Kini Okta, Teguh, Pram dan Udin tengah berjuang untuk membuka tabir kejujuran dalam kasus Vina demi membela 5 temannya yang sudah divonis penjara seumur. Sosok anak ex-Bupati Cirebon yang dituduh Peggy Setiawan asli akhirnya terkuak. Ia adalah Resya Primahanjaya, anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Foto Resya sempat dimiripkan dengan Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy ini juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang asli. Netizen membuat cocok logi bahwa Peggy Setiawan dibuang oleh Sunjaya. Ia dibuang ke Cianjur untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut. Lalu Peggy juga disebutkan dirawat oleh mantan sopir ex-bupati yang bernama Cecep. Hal itu dibantah oleh putra bungsu Sunjaya, Ramadhani Sastra. Menurut Rama, pria yang diduga Peggy Setiawan itu adalah kakaknya. Rama juga mengatakan kalau sang kakak saat ini berusia 24 tahun, dan pada 2016 lalu berusia 16 tahun. Ia pun heran kenapa netizen menyamakan kakaknya dengan Peggy. Rama juga memperlihatkan foto terkini sang kakak yang sedang mengenakan pakaian TNI. Terlihat Rasya bermata sipit dan sudah tidak mirip dengan Peggy Setiawan Cianjur. Pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menuding polisi berusaha mengarahkan kliennya agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini dicocok-cocokkan dengan sejumlah temuan agar mengaku sosok Peggy alias Perong yang selama ini jadi DPO. Materi pemeriksaannya tentang chat atau percakapan Peggy di Facebooknya yang kini disita polisi. Namun, Sugianti heran, karena polisi justru menanyakan percakapan Peggy di Facebook tahun 2015, bukan tahun 2016 saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi. Sugianti pun menyebutkan sosok lawan percakapan Peggy tahun 2015 yang dicecar polisi, ia adalah seorang cewek bernama Nilam. Dia memastikan, Nilam tidak ada hubungannya dengan Vina dan Eki. Sugianti mempertanyakan pihak kepolisian mengapa tidak menanyakan percakapan Peggy pada tahun 2016, namun justru mempermasalahkan tahun 2015. Peggy Setiawan membenarkan jika dirinya sempat menjadi bagian dari